Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop yang menurut saya laptop ini akan cocok untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Alasannya, jelas karena laptop ini dia punya casing tahan banting, bagian dalamnya dia punya prosesor tinggi pakai i7 Gen 13. Opsi upgrade-nya pun RAM dual channel, penyimpanan dual slot, dan terakhir garansi laptop ini panjang selama 3 tahun. Jadi kalau udah dipakai, saya yakin bro ya, untuk mengakomodasi semua software kalian ini akan smooth dan juga merupakan harga yang paling terjangkau semisal kita compare sama merek yang lain. Ya nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Ini dia Asus ExpertBook P1 P1403 CVA yang harganya dibangun mulai di angka 11 jutaan rupiah. Nah dari sini buat teman-teman mungkin yang ikuti ulasan review kami, seri ExpertBook ini kan dia ada beberapa varian. Ada varian prosesor AMD, ada juga varian Intel. Nah yang kita bahas ini sekarang dia varian Intel. Terus kalau kalian beli, dia ada yang paling murah di angka 6 jutaan rupiah pakai prosesor Intel Core i3 Gen 13. Yang tengah-tengah pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13, dan yang tertinggi ini pakai i7 Gen 13 yang sedang kita bahas sekarang. Hasil kalau kalian beli laptop ini bro ya, ini adalah merupakan jenderalnya seri ExpertBook yang i7 bro ya, karena secara kemampuan performanya sudah bisa menghilangkan semua software berat kalian. Kalau kita ngomong software berat, mungkin bayangan teman-teman itu adalah sebuah software yang kompleks seperti kayak animasi, editing, ataupun untuk bermain game. Nah ini lebih spesifik kalau kita ngebahas soal ExpertBook, menurut saya data untuk kebutuhan kantoran itu juga nggak kalah pentingnya. Semisal case-nya teman-teman ngerjain sebuah data, dan data itu data Excel yang kelihatannya mungkin remeh, tapi kalau di data Excel itu sudah ada pivot table dengan data yang besar serta formula yang kompleks. Itu kalau dibuka di software, itu kalau dibuka di laptop yang speknya i3, saya rasa itu akan nggak nyaman alias lemot. Nah, kalau kalian pakai i7, ini secara performanya akan lebih enak untuk membuka data tersebut, terus ngolahnya juga lebih bagus. Semisal untuk case yang lain, pas teman-teman gunain laptop ini untuk kebutuhan PowerPoint yang kelihatannya remeh juga, tapi pas buatnya teman-teman juga butuh animasi dan juga transisi kompleks. Nah, itu nggak bisa bro kalau kalian hanya menggunakan laptop yang berbasis prosesor Intel Core i3. Terus misal teman-teman itu berkolaborasi menggunakan data Google Spreadsheet atau Workspace hingga teman-teman menggunakan sistem data cloud. Nah kalau pakai i7 ini dijamin akan lebih lancar dibandingkan varian i5 ataupun Intel Core i3. Belum lagi kalau kita lihat hardware pendukungnya dia udah cukup kompleks. RAM udah dikasih bawah 16 GB DDR5, dan RAM ini catatannya dia bisa di-upgrade up to 64 GB, terus colokannya juga ada dual slot. SSD penyimpanannya dia juga kencang bro ya, pakai M2 NVMe Gen 4, kapasitasnya 512 GB dengan speed di atas 6000 Mbps. Lalu semisal kurang, SSD ini juga dia punya dual slot. Salah satunya udah keisi 12 tadi, yang satu masih bisa kita isi hingga maksimal di angka 2 TB. Jadi totalnya di angka 3 TB. Lanjut, ini kalau untuk softwarenya laptop juga udah lengkap, dikasih Windows 11 plus Office Home 2024 atau bisa beli M365, dan layar yang kita bahas, varian ExpertBook P1 ini menggunakan layar 14 in. Dari sini kalau kita lihat memang secara fungsi bro ya, alias performa, laptop ini udah proper untuk menunjang semua kebutuhan pekerjaan kalian. Tapi kalau kita cerita tentang Xperia-nya, nah ini mirip-mirip sama yang i3 sama i5. Cuman bedanya kalau ini dia pakai prosesor i7. Untuk warnanya yang kita bahas ini dia Mystic Grey alias warna silver. Untuk materialnya dia berbahan dari plastik ABS. Total bobotnya di angka 1,4 kg seperti ini bro ya. Jadi enteng, enak dibawa kemana-mana. Ketebalannya di angka 1,97 cm. Tentunya casing ini sudah mengantongi standar sertifikasi militer Grade 80H, dan di pabriknya sana sudah melewati uji semuanya tahan banting. Lanjut, untuk layarnya dia pakai 14 in, resolusi Full HD, dan untuk kecerahan dari laptop ini dia batasnya di angka 300 nit, terus akurasinya dia basic. Tapi basicnya udah cakep bro ya, karena pas kita tes pakai data color, untuk sRGB-nya di angka 53%. Nah, untuk Adobe RGB-nya di angka 37% dan P3-nya di angka 38%, serta kecerahannya di angka 309 nit. Dari sini kalau kita agak geser kepada kelebihan dari si ExpertBook ini, selain dia nyaman untuk performanya, kameranya juga proper bro. Nah, kamera ini enak buat meeting, terus di dalam kamera ini juga memiliki sebuah software yang mendukung untuk kebutuhan meeting online kalian, yaitu Asus AI Expert Meet. Nah, jadi bro, hasil dari pengujian kamera pokoknya si Asus ExpertBook P1 PM1403 CDA yang kita bahas sekarang. Gambarnya terlihat sangat terang dan jernih. Padahal kalau kita lihat hardware-nya basic pakai resolusi 720 pixel aja.
Kemudian ngomong soal kamera, dia juga punya kelengkapan berupa preset fisik yang terletak di bagian atas. Caranya gampang, cuma tinggal geser aja. Lalu fitur unggulan dari Asus ini bro, dia juga punya software yang namanya Asus AI Experiment. Nah di dalam sini bro, kita bisa mendapatkan informasi. Misal kalau teman-teman perhatikan, di kolom yang sebelah kiri sini, ini adalah berupa kartu identitas saya, nama saya, kemudian perusahaannya apa, kemudian bisa masukkan nomor telepon ataupun email guna mempermudah lawan bicara kita untuk mengidentifikasi kita bicara sama siapa sih. Nah itu kan bermanfaat banget. Atau mungkin teman-teman lagi meeting online dan datanya itu konfidensial, nah teman-teman bisa ngasih screen watermark pada layar laptop kalian. Nah ini bisa diedit bro ya, terus bisa ukurannya diperkecil, bisa diperbesar, tergantung kebutuhan teman-teman dan juga bisa dihilangin juga. Lanjut, teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur yang lain, ada AI Translate Subtitle. Kalau ini kita bisa memasukkan video yang nantinya video itu bisa ditranslate lewat beberapa bahasa. Lanjut, untuk fitur yang terakhir, yang paling atas adalah Asus AI Experiment. Asus AI Meeting Minutes. Artinya, kita nanti akan dapat summary atau note bulan dari video yang kita masukkan di dalam sini. Ini akan sangat berguna bro ya, untuk menunjang kebutuhan meeting online kalian. Geser ke bagian keyboard. Nah, pas kita pakai buat ngetik bro ya, dia feel-nya cukup nyaman, empuk, tactile. Cuman keyboardnya di Expertbook ini, dia tidak memiliki backlight warna putih. Jadi pas kita ngetik di area yang minim cahaya, mungkin akan butuh sedikit penyesuaian. Lanjut, untuk informasi yang lain di keyboard ini, kita perlu meng-highlight beberapa tombol, yaitu F1 sama F4 yang dikasih warna biru. Nah, ini bukan cuma warna biru semata bro ya, karena akan sangat bermanfaat ketika teman-teman lagi meeting online untuk sekedar mematikan mikrofon ataupun membesarkan dan juga mengecilkan volume. Tombol powernya jadi satu, terletak di bagian pojok kanan atas, terintegrasi lampu warna putih juga, dan geser ke bagian touchpad, kalau dipakai ini juga smooth. Ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, posisinya pas di tengah-tengah, dan di dalam touchpad ini juga sudah terintegrasi fingerprint yang bisa mengamankan privasi data kalian. Belum lagi kalau kita ngomong soal sistem security bro ya, di dalam seri Expertbook ini sudah memiliki TPM 2.0 dan juga BIOS Booting User Password Protection yang pastinya bisa mengakomodasi dari beberapa serangan malware yang sering banyak terjadi di dunia yang zaman sekarang ini. Intinya datanya nyaman, dibuat kerja juga nyaman. Lanjut, untuk konektivitasnya laptop ini dia udah proper, pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.4 dan colokan airport-nya juga lengkap. Dia punya colokan mulai dari RJ45. Ini colokannya kuat bro ya, udah dites di pabriknya sana juga. Dan di sisi yang lain dia lengkap, ada HDMI, ada USB 3.2 tipe A, ada USB 3.2 tipe C, serta combo jack 3.5. Geser juga ke bagian dalam, kalau kita bongkar, laptop ini punya sistem cooling single fan, single head pipe, dan juga single exhaust yang memiliki suhu tertinggi waktu kita keberi temperatur bro ya. Untuk permukaannya hanya menyentuh di angka 47 derajat Celcius dan panasnya itu dia hangat-hangat biasa, nggak kerasa panas sekali. Terus fan-nya itu juga silent, nggak berisik. Geser ke daya tahan baterai, baterainya ini cukup jumbo. Inilah varian baterai yang tergede di antara seri Expertbook Intel, yaitu kapasitas 50 Wh yang bisa bertahan di angka 7-8 jam tanpa dicas sama sekali. Nah, untuk chargernya, dia itu dikasih daya 65 watt, colokannya Type C. Enaknya kalau ada ketinggalan, kita bisa manfaatkan yang penting colokannya 65 watt. Untuk paket pembelian laptop ini, selain dapat laptop, charger manual buku, nanti teman-teman akan dapat tas backpack yang mungkin basic, tapi ini proper banget untuk kebutuhan kerja sama kuliah. Garansinya, laptop ini panjang selama 3 tahun, dan yang terakhir, audionya juga proper bro. Dan audio ini dia udah dikasih kerja sama-sama di rak, terus hasilnya bisa kalian dengar seperti ini.
Oke kawan, kita akan masuk ke segmen menang mending. Seperti biasa, laptop Asus yang kita bahas akan kita versuskan sama merek lain dengan tolak ukur sama-sama pakai Intel i7 Gen 13 tepatnya 13620 watt. Nah, dari tolak ukur ini bro ya, kompetitornya cuma ada satu dan dia ada di brand Lenovo yang tipenya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 varian BXID. Nah, ini kalau kita lihat harganya mirip-mirip, di angka mulai 11 jutaan rupiah. Cuman menangnya Lenovo ini bro ya, kalau kita lihat dia punya resolusi layar lebih tinggi karena pakai WWSGA dan keyboardnya itu dia backlight. Nah, tapi kalau kita lihat dari kemenangannya si Asus ExpertBook dibandingkan Lenovo, menangnya Asus ini dia garasinya lebih panjang bro. Dia 3 tahun, terus laptop ini juga punya sistem security yang lebih menjamin dibandingkan si Lenovo dan tentunya casingnya ini udah lebih tahan banting daripada Lenovo. Jadi intinya tetap ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita ngomongin soal harga 11 juta rupiah, sebenarnya teman-teman juga bisa ke laptop gaming. Tapi nggak semua orang butuh gaming dan kebanyakan orang sebenarnya butuh untuk pekerjaan kantoran karena itu yang bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak. Ya situ aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke.